Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya kembali ke Pak Peter. Kalau tadi Anda mengatakan 3 hal ini yang memang menjadi salah satu mungkin kunci kesuksesan bila ini memang akan presiden terpilih kembali, petahana kembali adalah harus ada strategi, program dan juga tim. Tapi ini mungkin juga bagi bisa jadi PR-PR yang sebelumnya kita tahu adalah salah satunya ini kalau saya lihat di sini adalah terkait dengan menggenjot daya saing, bahkan ada pemerataan ekonomi, peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi masyarakat, yaitu yang jadi SDM yang menjadi salah satu target ataupun program yang kita lihat. Nah, Anda melihat seperti apa? Apa yang memang harus atau langkah-langkah apa yang tepat untuk tadi 3 hal ini yang memang harus dilakukan? Itu sebabnya saya tadi menyebutkan ada 3 tadi, strategi, program, dan tim. Karena sebenarnya apa yang disampaikan di data tadi, kan itu kan menyebutkan persoalan-persoalan yang ada di perekonomian kita. Mulai persoalan daya saing, persoalan rendahnya kualitas SDM, kesenjangan atau kemiskinan. Semua persoalan-persoalan itu sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri. Ya. Kita tidak punya daya saing misalnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita memang SDM-nya rendah, kualitas SDM-nya. Kualitas SDM kita rendah, karena apa? Karena kita miskin. Jadi ini seperti lingkaran setan. Nah, inilah yang saya maksud, kenapa saya harus comes up dengan strategi. Ini harus diselesaikan secara tidak lagi parsial, tidak hanya sepotong-sepotong, tapi harus dilihat secara keseluruhan. Harus ada strategi yang besar, yang bisa mengatasi semua persoalan itu secara holistik dan terintegrasi. Dan ini harus diawali dengan identifikasi akar masalahnya di mana. Ya, bagaimana kita harus memulainya, memutus rantai permasalahan ini. Dan itu yang kita butuhkan dari identifikasi permasalahan itu, kita harus muncul dengan satu strategi, desain strategi besar. Hasil evaluasi dari 5 tahun sebelumnya yang menjadi modal awal yaitu adalah strategi untuk pembangunan perekonomian ini yang lebih stabil. Kan kita sudah bisa belajar dari 5 tahun ke belakang ini, bahkan mungkin belasan tahun yang lalu, apa yang sebenarnya menyebabkan kondisi struktur ekonomi kita menjadi sangat seperti ini, gitu loh. Salah satu mungkin ya, karena memang pilihan strategi kita yang lalu memang tanda kutip selalu kita kritisi kan. Salah satunya adalah kita mengedepankan komoditas. Kita meninggalkan industri misalnya. Ini kemudian berbuah dengan kondisi-kondisi yang sudah kita sebutkan sebagai persoalan kita. Dengan industri yang kita tinggalkan, kita tidak bisa menyerap tenaga kerja yang cukup. Dengan tidak menyerap tenaga kerja yang cukup, adanya pengangguran dan sebagainya, itu menyebabkan kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan, tenaga kerja kita semakin, produktivitasnya semakin rendah. Dengan kita hanya bertumpu pada komoditas, kita lupa membangun industri, daya saing kita semakin melorot. Current account defisit kita menjadi korbannya. Dengan current account defisit yang begitu lemah, rupiah kita jadi lemah, kita menjadi sangat fragile. Itu dia, kalau kita berbicarakan account deficit salah satunya ataupun neraca transaksi berjalan kita, ini kan memang tadi tercatat atau mencatatkan defisit dan ini akibat dari defisit pada neraca jasa serta menurunnya kinerja neraca perdagangan barang yang tertekan lebih lambat pertumbuhan ekspornya. Nah, ini kalau Anda melihat langkah-langkah yang memang tadi dari strategi dan tim, ini kita lihat memang kerjasama, koordinasi antara tim ini memang harus dibutuhkan juga. Siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpinnya. Dan harus diingat, karena account deficit itu tidak berdiri sendiri juga. Ya, itu sangat sangat juga terkait dengan neraca modal kita, ya, yang selalu selama ini kita jadikan andalan. Padahal itu salah satu penyebab karena account deficit. Bu Sinta, Anda sepakatkah dengan 3 hal ini bahwa strategi, program dan tim ini menjadi salah satu atau jawaban lah paling tidak dari tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini? Iya, saya setuju ya. Namun saya juga harus mengatakan bahwa saat ini pun pemerintah sebenarnya sudah punya itu namanya strategi, program dan tim. Ya, jadi mungkin kalau saya mengupasnya adalah bukannya pemerintah sekarang strateginya salah, bukan. Tapi somehow saya kembali lagi ke implementasinya yang kelihatannya belum bisa maksimal di lapangan. Makanya kami kalau dari pengusaha mengatakan,
hey, ini sekarang sebenarnya masalahnya persisnya di lapangan ini apa sih? Apa yang jalan, apa yang tidak jalan? Karena itu yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah, masukan itu kan. Bukannya nggak punya strategi, dia ngerti banget, menteri-menterinya dia juga sekarang juga bukannya kekurangan strategi saya rasa. Cuman ya itu tadi, kalau namanya tim lebih koordinasinya juga itu juga ada. Jadi ini semua saya rasa kembali lagi kita harus lebih memperhatikan pemerintah yang akan datang ini ke eksekusi di lapangannya gitu. Dan ini yang mungkin kalau saya kembali tadi ya, kalau kita menyangkut misalnya hubungannya dengan daya saing. Kita tahu itu salah satu yang paling utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana bisa meningkatkan daya saing. Ya. Makanya kita sudah mengatakan harus ada reformasi ketenaga kerjaan, harus ada reformasi perpajakan. Sekarang reformasi ketenaga kerjaan, apa yang sudah jalan, apa yang belum jalan. Misalnya contohnya Undang-Undang 13, ini perlu direvisit lagi ya, mesti direview kembali. Kenapa? Karena sekarang juga sudah berbeda yang namanya jobs, pekerjaan itu udah berbeda. Kita sekarang udah di era digitalisasi, tadi kan udah disebutkan ya kan berapa yang dibutuhkan tenaga kerja. Ini jadi sistemnya juga udah berbeda. Link and match-nya juga sekarang harus menjadi perhatian utama gitu. Jadi menurut saya kalau kita mengatakan reformasi, ini sesuatu yang benar-benar harus dijalankan step by step-nya gitu loh. Dan ini juga menyangkut aturan mainnya, jadi regulasinya, peraturan yang mesti dirubah, tapi juga bagaimana nantinya hubungan industrial ini bisa terus berjalan ya kan dengan baik. Betul. Jadi kita nih ada tripartit pemerintah, pemberi kerja, penerima kerja, ini juga harus bisa. Dan ini ada pengaruhnya kepada daya saing. Sama juga dengan perpajakan gitu ya. Kita sudah ada tax amnesty kemarin luar biasa. Tapi kalau kita lihat tingkat pajak kita dibandingkan dengan negara lain, mungkin masih kurang kompetitif. Nah, tapi dari satu sisi pemerintah kan juga nggak bisa mengurangi pendapatan, ya kan tadi disampaikan. Nah, ini bagaimana? Ya, nah, kan? ini kalau kita lihat harus diperhatikan. Implementasi, harmonisasi, dan juga apa ya? Kita lihat sini koordinasi menjadi satu titik kalaupun atau menjadi yang harus dilakukan next-nya seperti itu. Kita akan berbahasnya lebih lanjut lagi Pak Peter dan Bu Sinta. Kami akan kembali pemirsa dalam Hot Ekonomi.